Selamat sore, Bung Dedi juga Pak Marwan, apa kabar? Kabar baik, selamat sore, Komisi 6, Mbak. Oh ya, Komisi 6, izin kami ralat. Terima kasih, Bung Dedi. Jadi saya mau tanya dulu ke Bung Dedi pertama kali. Menurut Bung Dedi, apakah pertanyaannya Pak JK, kritiknya Pak JK ini oke-oke saja diterima oleh pemerintah ataupun partai pengusung pemerintah? Ya, saya kira kebebasan pendapat itu ada ya. Dan kalau Pak JK bertahan, itu dijamin konstitusi, ya. Dan kalau ditanya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi, saya kira hindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Itu tadi sudah disebutkan kepolisian, fitnah, ujaran kebencian, hoax, ya, hate speech itu ya. Nah, itu yang harus dihindari, itu rambu-rambunya. Dan itu saya kira tidak hanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 2008, tetapi juga undang-undang pidana kita juga mengatur soal pencemaran nama baik dan seterusnya dan seterusnya. Lalu polisi juga maupun pada waktu Pak Badrodin Haiti sebagai Kapolri itu menggunakan maklumat bagaimana polisi merespon tindakan-tindakan yang terjadi di ruang publik kita melalui media sosial yang melanggar rambu-rambu, bagaimana polisi harus bertindak. Jadi yang ada sejauh ini adalah bagaimana polisi melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan saya belum mendengar ada seorang pun orang yang ditangkap karena melakukan kritik terhadap pemerintah, belum ada. Saya kira setiap hari sejak 2013 hingga hari ini kita melihat jangankan di media sosial yang bisa akun-akun anonim, bahkan di media basah secara vulgar seperti di forum ILC misalnya, atau pernyataan-pernyataan di media massa, kritik yang sangat keras dan vulgar terhadap pemerintah. Oke, jadi intinya Bung Dedi tidak ada masalah sejauh ini semestinya. Pak Marwan melihat juga sama, tidak ada masalah penegakan hukum soal kritik yang disampaikan banyak pihak, termasuk kami ya. Oh, banyak sekali. Apa misalnya? Banyak sekali. Ya, misalnya penangkapan Syahganda Nainggolan, Anton Permana, kemudian Jomur Hidayat, lalu ada Ustazah Kinkin dan seterusnya itu. Itu kan ditangkap dasarnya itu karena mengkritik, tidak ada fitnah di sana. Kemudian juga ya ada yang pantas kita kritik itu tentang ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pemerintah, terutama aparat hukum yang sebetulnya aparat ini Polri kah ya atau kejaksaan kah, itu kan pimpinannya Pak Jokowi gitu, itu kan di bawah kendali Pak Jokowi. Konkretnya apa Pak Marwan? Contohnya misalnya penangkapan Habib Rizik melanggar protokol kesehatan, sudah bayar denda, tapi terus dicarikan ya berbagai alasan untuk terus ditahan. Nah, ini bentuk dari hipokrisi ya yang dipertontonkan oleh pemerintah. Okay. Kalau memang benar tidak bisa menerima kritik ya, bisa menerima kritik, maka mestinya orang-orang yang mengkritik itu tidak harus terus ditahan, buktikan saja itu, lepaskan saja itu teman-teman yang ada di kami, atau lepaskan juga Habib Rizik itu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya ini bukan isu tidak mempan dikritiknya saja yang menjadi isu, tapi ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pemerintah. Oke, kita akan tanya ke ini. Ada ketidakadilan kalau kata Pak Marwan. Bung Dedi, melihatnya apakah yang disampaikan tadi itu contoh kasus kritik atau pelanggaran undang-undang dan ada ketidakadilan kah? Saya kira kan yang tadi menyebut itu Bung Marwan kan silakan saja lihat orang-orang seperti Syahganda ya, Anton Permana, itu kan ada delik hukumnya. Benarkah mereka tidak melanggar hukum sebagai negara hukum? Silakan diproses melalui pengadilan dong. Karena tidak bisa asumsi-asumsi sepihak hanya karena mereka kritis dan segala macam. Misalnya atas kasus Jumhur dan Syahganda itu pelanggaran pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 saya kira ya. Lalu juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Demikian pula tentang Anton Permana saya kira. Ini tentang menyudutkan salah satu etnik. Saya kira asumsi apakah mereka salah atau benar, biarkan pengadilan yang menguji. Karena ini negara hukum saya kira. Jadi saya sekali lagi tekankan, belum pernah ada orang ditangkap karena
kritik terhadap pemerintah. Oke, saya tanya ini ke Karena Pak kalau ada Marwan. kritik terhadap pemerintah ditangkap, saya kira Oke. Fadlizon udah akan kena tangkap Oke, misalnya. baik Bung Deddy. Saya tanya ke Pak Marwan, apakah tadi kalau dikatakan ada deliknya, ada tindak pidananya, pembuktiannya harus dijalankan dulu proses hukumnya. Pak Marwan melihatnya, apakah iya kritik itu sudah sesuai koridor undang-undang? Saya kira sudah sesuai dengan koridor undang-undang dan banyak sekali sebetulnya kritik-kritik itu yang memang tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi delik untuk ditahan. Sama juga dengan Habib Rizik, melanggar protokol kesehatan. Alasannya itu lalu ditahan. Lalu setelah itu dicarikan terus berbagai alasan untuk Habib Rizik ini ditahan. Itulah contoh ketidakadilan. Dan kalau kita memang mempunyai presiden yang tanggap dengan bagaimana aspirasi masyarakat, terutama aspirasi dari lawan-lawan politik, ya coba saja diolah itu kritik dan buktikan bahwa presiden itu adalah pemimpin terhadap lembaga yang namanya Polri. Presiden bisa sebetulnya kalau berminat. Jadi isunya di sini adalah bahwa seandainya pun orang mengkritik lalu itu hanya sekedar basa-basi tanpa follow up, ya juga untuk apa? Ya kan, malah orang pernah mengatakan ini cuma jebakan Batman. Kenapa? Karena dengan adanya orang tampil mengkritik, yang terjadi adalah lalu buzzer melaporkan, ya buzzer yang sejak tahun 2014 sampai 2020 itu dibiayai oleh APBN, jumlahnya sekitar 1,1 triliun. Oke. Jadi saya melihat ini satu Itu harus ada datanya? Ada, itu bisa dilihat di ICW, sebetulnya itu laporan ICW ya. Kita akan Tapi intinya yang ingin saya katakan adalah bahwa ini satu orkestra besar yang dipimpin oleh Jokowi, silakan kritik, lalu nanti ada buzzer bergerak, ada polisi yang menangkap, menahan, ya, lalu ada media yang nanti akan mengendorse bahwa ini orang harus ditahan, bahwa ini orang harus hati-hati mengatakan bahwa media mengendorse dan lain-lain di forum ini, tertentu ya, media tertentu. Mohon maaf, saya justru mengapresiasi Kompas selama ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan. Tapi saya mengatakan tadi ada di media sosial. Mohon maaf. Jadi bukan maksud saya media secara umum. Oke, kita akan bahas ini usai jeda. Mari kita sajikan fakta di forum ini soal bagaimana batasan kritik yang fair menurut sisinya Pak Marwan juga Bung Deddy. Kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang.